Orang Aceh luar biasa nih yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Halo Dika, Kak Cut Mona, Kak Cut Fitri, Bang Adam, semuanya sehat-sehat ya kita? Akhirnya saudaraku, apa yang Kak Cut rindukan itu tergenapi. Kisah para rasul, satu orang bertobat, seluruh isi rumahnya diselamatkan. Ada Kak Mona, ini Kak Mona juga dulu tidak percaya kepada Yesus, menolak. Tidak ada orang Aceh yang bisa percaya kepada Yesus. Tapi ketika Tuhan jamah, tidak ada satupun kuasa yang bisa menahan seseorang untuk datang kepada Yesus. Ini kami alami Bapak Ibu. Dulu kami membenci, dulu kami mengolok-olok, dulu kami menghina. Tetapi begitu Tuhan jamah kami, tidak ada satupun kuasa yang bisa melarang kami. Tidak ada satupun kuasa yang bisa menahan kami untuk datang kepada Yesus. Bahkan ancaman, olok-olokan, hinaan, intimidasi tidak membuat kami takut, tidak membuat kami gelisah, khawatir. Haleluya, haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki, aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu kasih Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Abraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Yes, wow, kita itu sangat istimewa. Bapak Ibu, saya sangat bersyukur dan berterima kasih kepada saudara semua yang selalu mendukung pelayanan Habaget, baik melalui doa, dana, motivasi maupun support saudara semuanya. Terus dalam doa dan bawa pelayanan yang sedang kita lakukan bersama dengan Bang JDP ke dalam doa syafaat Bapak Ibu, agar melalui pelayanan kita banyak orang dikuatkan, banyak orang yang undur di hadapan Tuhan, alias yang sudah mukallaf di pedalaman-pedalaman, di kantong-kantong Kristen, lewat pelayanan kita, lewat penginjilan kita, mereka bisa kembali ke jalan yang benar. Mereka bisa kembali kepada Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach. Karena saya selalu ulang-ulang di bawah kolong langit ini, tidak ada nama yang bisa menyelamatkan kita umat manusia selain di dalam nama Yesus. Saudara suka atau tidak suka, terima atau tidak terima, satu-satunya jalan menuju ke surga itu Yesus. Nah Bapak Ibu, saya pernah berkata kepada saudara semuanya, selesai pelayanan di pedalaman Mentawai, saya ke Medan untuk bertemu dengan saudara-saudara saya yang dari Aceh. Dan puji Tuhan, sudah banyak orang Aceh sekarang yang percaya kepada Yesus Kristus, saudaraku. Dan beberapa malam yang lalu, 2 malam yang lalu, kami juga buat ibadah di tempatnya Kak Cut. Ada mu'alaf yang kembali kepada Kristus, 2 orang mu'alaf kembali kepada Kristus, dan 2 orang percaya kepada Yesus. Yang satu mu'alaf kembali itu lewat kesaksian kita di Injil Habaget. Jadi luar biasa saudaraku. Dan hari ini saya bersama dengan saudara saya Kak Cut Fitri, ini Kak Cut Mona, kakak adik ini saudaraku. Ya, firman Tuhan katakan satu orang bertobat, seluruh isi rumahnya diselamatkan. Ini dialami oleh Kak Cut Fitri. Nanti kita akan tanyakan bagaimana kehidupan Kak Cut Fitri selama ini, bagaimana pelayanan Kak Cut Fitri selama ini, apa saja yang sudah dilakukannya, dan apa keseharian Kak Cut Fitri. Bagaimana pelayanan ini paling penting. Ya, nah ini saudara kita Dika, Bapak Ibu sudah sering mendengar kesaksiannya, juga luar biasa. Kita sering kontak-kontak Bapak Ibu, sering teleponan untuk memberikan semangat sehingga kuat di dalam Tuhan. Halo Kak Cut. Halo bagi kita semua. Halo Kak Cut Mona. Halo, shalom. Brother Dika. Halo, shalom. Kak Cut, saya sangat bersyukur bisa ketemu dengan Kak Cut sekeluarga. Saya juga bersyukur. Kak Cut. Sama saudara ya kan. Iya. Tambah lagi abang ya. Tambah lagi Kalau abang. nggak kesini nggak abang. Enggak. Kalau nggak di sini nggak abang. Jadi Bapak Ibu, sebagaimana saya katakan tadi, orang Aceh sudah banyak yang bertobat. Ada yang berani tampil, ada yang berani menunjukkan jati dirinya, ada yang secara sembunyi-sembunyi. Nah, Kak Cut, bagaimana kehidupan Kak Cut, pelayanan Kak Cut setelah mengenal Tuhan? Kalau dulu kan teman-teman Bapak Ibu penonton semua sudah dengar kisah Kak Cut, perjalanan Kak Cut dari Aceh sampai bisa mengenal Yesus. Nah sekarang setelah mengenal Yesus, apa saja yang Kak Cut lakukan? Apakah Kak Cut melakukan pelayanan? Apakah Kak Cut menjadi saksi bagi Tuhan? Silakan diceritakan. Ya. Salam bagi kita semua. Saya bersyukur ya, Tuhan telah memilih saya dan saya pegang firman Tuhan, satu orang diselamatkan bahkan seisi rumah. Itu firman yang sangat digenapi oleh yang saya rasakan dan saudara semua. Itu luar biasa.
setelah kita mengenal Kristus, kita nggak boleh hanya untuk kita harus kabarkan kabar baik ini kepada setiap manusia, mau suku bangsa dimanapun, harus kita kabarkan kabar baik ini. Jangan saya saja yang mengalami, tapi orang-orang lain juga harus mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan Yesus yang luar biasa, Tuhan yang hidup, yang penuh dengan kasih dan damai sejahtera. Itu yang saya alami selama saya mengikuti Kristus, dan sampai selama-selamanya saya mau mengikut Kristus. Kenapa Kak Cut mau mengikut Yesus? Kan sampai selama-lamanya mau mengikut Yesus. Ya. Ini kenapa? Karena ada keselamatan dalam Yesus. Ada keselamatan dalam Yesus ya. Luar biasa Bapak Ibu, ada keselamatan di Yesus. Ya. Nah Kak Cut, kemana saja pelayanan Kak Cut selama ini? Tadinya kita ke Aceh Singkil, terus daerah rumah sekitar lingkungan kita ini banyak orang-orang mualaf. Luar biasa. Ya, kita di tempat tinggalkan di sini jadi di sini banyak orang-orang mualaf, dan kita sekarang melayani di suku Melayu. Ya, satu persatu lah kita jumpai dan kita kabarkan kabar baik. Mungkin bisa saya ceritakan, kalau dulu saya takut melihat orang berjilbab itu Bang. Ya. Itu saya takut, saya rasa trauma. Tapi ketika saya sekarang melihat orang-orang berjilbab, bahkan orang-orang yang berjenggot, ini Jiwa. ini ikan yang harus kita jawa, harus kita tarik gitu. Jadi saya mau mengabarkan kabar baik ini karena itu perintah Tuhan. Ya, ketika dia mau naik ke surga, itu perintah yang terakhir, pergilah dan beritakan Injil. Ya, itu yang saya rindukan juga pada saudara kita dan adik-adik saya juga, ada Dika, Mona di sini, untuk mengabarkan kabar baik dan bersaksi. Bersaksi itu paling penting, saudara. Yes. Karena kita yang sudah mengalami Kristus, kebaikan Kristus, dan juga orang harus mendengarkan kebaikan Tuhan dan pengalaman-pengalaman bersama Tuhan. Wow, luar biasa Kak Cut. Kalau dulu melihat orang berjilbab, awal-awal percaya itu bagaimana perasaan Kak Cut? Ini awal-awal percaya. Kalau sekarang kan sudah berapa tahun? Sudah berapa lama Kak Cut percaya? 5 tahun. Nah, Bapak Ibu sudah 5 tahun percaya kepada Yesus. Ya. Nah, awal-awalnya ketika bertemu dengan melihat orang berjilbab, melihat orang yang berjenggot, Kak Cut, bagaimana perasaannya? Itu asli rasa takut. Kenapa? Karena Kristen alias murtad. Iya, itu saya rasa takut, serba apalah, rasanya kayak wow, ini pasti aku dibunuh gitu. Aku nih pasti kalau jumpa pasti nanti ditarik lagi ke Islam, ke seberang gitu. Iya, ke seberang. Itu rasa takut, khawatir gitu. Tapi seharusnya saya harus pintar gitu. Karena Tuhan sering berbicara sama saya, jangan takut sebab ada Bapa di sini. Amin. Iya. Kalau sekarang nggak takut lagi Kak Cut? Enggak. Wah, luar biasa. Malah Bapak saya rindu sekali berjumpa sama orang-orang seberang. Ketika itu saya mau merangkul mereka, mengasihi mereka. Ya, banyak di sekitar rumah kita saya buat seperti itu. Jadi orang-orang di sekitar kayak terasa kita itu berbeda. Yes. Nah, saudaraku, saya banyak sekali mendengar kesaksian daripada Kak Cut, dan sebelumnya saya sudah dengar kesaksian daripada suami Kak Cut ya. Suami Kak Cut sering cerita kepada saya. Ini orang-orang di sekitar sini Bang Pendi sudah dilayani. Jadi Kak Cut sudah bersaksi sama mereka. Artinya Bapak Ibu, kalau suatu hari kami dipanggil Tuhan, tugas kami sudah selesai untuk memberitakan Injil. Karena kalau kita tidak memberitakan Injil kepada orang-orang yang belum mengenal Injil, Tuhan akan meminta pertanggungjawaban, saudara. Dan kesalahan mereka, kata Alkitab, dosa mereka itu dilimpahkan kepada kita. Makanya ketika kami nanti yang sudah selesai tugas di dunia ini, kami dipanggil Tuhan, tugas kami bersaksi, tugas kami memberitakan Injil, itu sudah selesai Bapak Ibu. Dan Kak Cut hari-hari ini dipakai Tuhan secara luar biasa. Saya sudah lama sekali tidak ketemu dengan beliau. Saya melihat iman beliau bertumbuh sangat luar biasa, sangat baik, bertumbuh secara pesat sekali Bapak Ibu. Akhirnya saudaraku, apa yang Kak Cut
rindukan. Itu tergenapi kisah para rasul, satu orang bertobat, seluruh isi rumahnya diselamatkan. Ada Kak Mona, ini Kak Mona juga dulu tidak percaya kepada Yesus, menolak. Tidak ada orang Aceh yang bisa percaya kepada Yesus. Tapi ketika Tuhan jamah, tidak ada satupun kuasa yang bisa menahan seseorang untuk datang kepada Yesus. Ini kami alami Bapak Ibu. Dulu kami membenci, dulu kami mengolok-olok, dulu kami menghina. Tetapi begitu Tuhan jamah kami, tidak ada satupun kuasa yang bisa melarang kami. Tidak ada satupun kuasa yang bisa menahan kami untuk datang kepada Yesus. Bahkan ancaman, olok-olokan, hinaan, intimidasi tidak membuat kami takut, tidak membuat kami gelisah, khawatir, tidak membuat kami surut. Tapi kami terus maju dalam Tuhan. Kenapa? Karena yang kami beritakan itulah kabar baik, kabar sukacita. Nah saudaraku, sebenarnya banyak sekali kesaksian Kak Cut, tapi ada hal-hal yang tidak perlu kami ceritakan di media sosial menyangkut beberapa hal. Bapak Ibu tentu sudah paham, tentu sudah tahu. Nah saudaraku, kita sangat berbeda dengan para mu'alaf. Kalau mu'alaf, dia begitu euforia. Dia tidak pernah memikirkan perasaan orang-orang Kristen, keluarganya yang ada dalam agama Kristen, tidak pernah dipikirkan. Yang mereka pikirkan apa? Bagaimana setelah mereka jadi mu'alaf, mereka bisa mengolok-olok imannya yang lama, bisa menghina agama yang lama, bisa menghina kitabnya yang lama, bisa menghina Tuhannya yang lama. Kalau saya selalu katakan, hidayah apa yang mereka dapatkan selama ini? Kalau kami Bapak Ibu, kami sangat bersyukur. Hidup kami selalu dipimpin oleh Roh Tuhan. Dan Roh Tuhan selalu menuntun kami supaya kami dari hari ke hari lebih baik, lebih baik, lebih baik. Semakin dekat, dan semakin dekat, melekat erat intim dengan Tuhan. Sehingga buah-buah ilahi itu, buah-buah roh itu kelihatan. Bapak Ibu, firman Tuhan katakan apa? Kalau Roh Kudus turun atas kita, maka kita akan menjadi saksinya Tuhan. Mulai dari Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Ini dialami oleh Kak Cut. Dia menjadi saksi di keluarganya, menjadi saksi bagi anak-anaknya. Saya sudah dengar ceritanya. Bahkan dia sudah bersaksi di lingkungan ini. Beberapa rumah dari Kak Cut ini itu mu'alaf Bapak Ibu. Di sana itu ada juga mu'alaf. Jadi tugas Kak Cut sudah selesai, dia sudah bersaksi, sudah memberitakan Injil. Kak Mona melihat perubahan Kak Cut sehingga dia tertarik dengan Yesus Kristus. Halo Kak Mona, salam. Halo, shalom. Nah, bagaimana pertamanya Kak Mona bisa tertarik dengan Yesus? Pertamanya saya punya kawan kan di Malaysia, dia orang Afrika. Terus dia lihat saya sholat gitu. Terus dia bilang tuh dengan saya, kamu percaya dengan Tuhanmu, kenapa kamu sembahyang sedangkan yang lain nggak sholat gitu subuh-subuh. Terus saya bilang, ya saya percaya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tidak percaya dengan orang yang berhala ya. Dulu kan gitu kan. Yeah. Terus dia ketawa kayak mengejek. Jadi saya kayak nggak terima gitu. Saya nggak terima dibilang diketawain kayak nggak seneng gitu kan. Terus saya di hati saya bilang nih di hati saya nih, kalau seandainya memang Yesus itu adalah Tuhan, cobalah kasih sayang, nggak usah jauh-jauh lah, Milo sama Maggie aja. Maggie ini untuk Malaysia. Terus nggak lama, 5 menit ya, saya lagi tidur tuh, master katanya, ya boleh ceritain ya. Terus saya bangun, terus ada orang nganter nasi tuh. Terus dibilang, mana? Oh itu dia orangnya katanya. Ternyata itu nenek. Nenek itu yang kasih saya itu jejak lain. Terus saya heran gitu, kenapa sih yang saya di hati saya orang lain gak ada yang tahu gitu. Kenapa bisa gitu kan. Jadi saya terkejut lah, kok bisa kebetulan kali Maggie sama Milo. Terus saya ceritain sama orang muslim, kawan saya lah, member saya. Terus dibilang itu kebetulan. Terus saya disitulah percaya bahwa oh iya mungkin benar Yesus itu adalah Tuhan. Buktinya aja orang banyak bertobat gitu kan. Tapi saya masa itu nggak tahu, saya masih bebal mungkin ya. Tapi di hati saya ya saya percaya gitu loh. Dan di situ saya belajar sikit-sikit. Jadi di situ saya tertarik dengan perjanjian lama pertama saya baca ya. Jadi lama-lama saya baca tuh Alkitab, saya tertarik untuk belajar. Gak lama saya cari kakak saya. Iya, cari kakak saya. Terus kakak saya ini dia nggak pakai foto, tapi
Tuhan tuh gerakkan hati saya untuk chat bahwa itu kakak saya. Benar aja. Nama dia bukannya Cut Fitri, Yohana, sedangkan saya tidak tahu nama dia Yohana di situ. Di mana kakak cari? Di Facebook. Oh. Ya, saya nggak tahu itu bahwa itu kakak saya, sedangkan kita nggak kontak udah 9 tahun ya kak. 9 tahun kami nggak jumpa. Dan di situ saya minta belajar sama kakak. Ternyata benar. Ketika saya bertobat, ketika saya dibaptis, di situ ada sukacita, damai sejahtera. Saya tidak pernah dapat di masa saya Sebelum mengenal Yesus. Ya, sebelum mengenal Yesus. Luar biasa. Saya ingin tanyakan, siapa yang memberikan makanan tadi, apa namanya? Itu orang Jerja sebelah. Dia tuh saya nggak kenal. Oma. Iya, nenek. Oma itu dia sama juga, dia kena kita kan nggak ada visa, karena saya di penjara. Jadi dia tuh sama juga orang tahanan. Dia yang tunjukkan, dia bukan tunjukkan tapi orang yang bagi makan tuh tunjukkan dan kasih Maggi sama Milo buat saya. Wow, luar biasa. Itu dalam penjara kan? Iya. Padahal nenek itu nggak tahu sama sekali. Enggak kenal saya. Kacun nggak cerita sama siapapun. Enggak cerita, saya di hati saya. Oh, di hati saya, di hati ngomong. Iya, saya di hati saya ngomong. Berdoa, iya saya berdoa, tapi saya berdoanya waktu saya habis sholat. Coba seandainya Bapak Ibu ya, saya kepikiran nih ya. Seandainya Kak Mona waktu itu berdoa, waduh Tuhan, kalau memang Yesus itu nyata, aku mau ini gitu ya. Iya. Luar biasa. Tapi yang Kak Mona minta Milo sama Maggi saja. tidak lama kemudian Ya saya dikasih tuh, tapi sama orang yang udah jumpa keluarga. Biasanya kalau di sana tuh kalau kita jumpa keluarga, terus dia bakal kan kita di penjara tuh ada apa ya namanya kaca. Jadi dari telepon tuh, belikan dong saya Maggi sama Milo, terus keluarganya belikan. Terus dia mau bagi kawan terserah. Ternyata saya dibagi, saya nggak kenal sama dia sama sekali. Luar biasa. Ini hampir sama dengan kesaksian daripada Bang JDP, tapi sayang sekali Bang JDP tidak bisa hadir Bapak Ibu ke Medan, tidak bisa mendampingi saya ke Medan karena ada hal yang harus Bang JDP lakukan di Riau. Jadi selesai kami pelayanan di Pulau Mentawai, saya berangkat bersama dengan JDP dari Padang ke Riau, dari Riau ke Medan. Dan Bang JDP tidak bisa mendampingi saya dari dari Riau ke Medan ini, sehingga saya berangkat sendiri, Bapak Ibu. Nah, saudara yang kasih Tuhan, apa yang dialami oleh Kak Mona sama dengan yang dialami oleh Bang JDP. Kalau memang Yesus itu Tuhan, aku mau ini, buktikan. Katanya kau Tuhan yang hidup, katanya kau maha hadir, katanya kau maha segala-galanya. Coba dong buktikan. Hal-hal yang sangat aneh Bapak Ibu, kalau menurut saya ini nggak masuk akal. Tapi apa yang tidak pernah kita pikirkan, yang tidak pernah kita bayangkan, apa yang tidak masuk di akal kita, itulah yang terjadi dalam Tuhan. Luar biasa Tuhan kita. Kak Mona, setelah mengenal Yesus, apa yang Kak Mona alami? Yang Mona alami itu ketika Mona berdoa tuh, Mona sering kayak apa yang Mona doa tuh diberikan. Terus Mona bilang nih sama kakak, tadi aku nih berdoa, terus aku dikasih, sampai Mona tuh menangis. Jadi Mona akan berpikir, ternyata dialah tempat kita meminta, seperti Bapak kita ya kan ya, selalu selalu hadir. Tanpa bantuan Tuhan kita tidak bisa apa-apa. Yes, amin, luar biasa. Kamu saya tidak pernah berpikir, ya baru berapa tahun Kak Mona? Baru 1 tahun. Baru 1 tahun, tapi cara bicaranya, pertumbuhan imannya luar biasa Bapak Ibu. Nah, saudara dikasih Tuhan, saya juga bertanya sama Kak Mona, apa yang Kak Mona lihat pada diri Kak Cut setelah dia mengenal Yesus? Nah, bagaimana kan Kak Mona lebih tahu ya? Iya. Kehidupan Kak Cut sebelum mengenal Yesus dan setelah mengenal Yesus. Perubahan apa yang Kak Mona lihat pada diri Kak Cut? Ya, sungguh luar biasa saya melihat Kak Cut. Terlalu banyak perubahannya. Pertama, dia meninggalkan harta dia yang dulunya banyak, sekarang terus dia meninggalkan dia kasar duluan, nggak terlalu kasar, tapi sekarang nih berubah total gitu, lembut, cara bicara dia, karakternya tuh sangat berubah. Baik hati, jahat, enggak jahat sih. Karakternya sangat berubah dan dia suka mengasihi orang-orang tuh kayak
kayak kasih setiap dia masak tuh diberikan dengan orang-orang gitu. Jadi orang yang udah buat salah pun dia cepat maafinnya. Di situ Mona belajar dari Kakak, oh kayak gini, kita nggak boleh membenci orang walaupun dia udah nyakiti hati kita gitu. Betul. Tapi sebelumnya Kak Cut tidak seperti itu ya? Sebelumnya dia tidak seperti itu, tapi banyakkan waktu dia Islam ya, kebanyakan dia tuh bandel si nakal. Tapi setelah dia percaya kepada Yesus, banyak sekali perubahan. Berubah total 100%. 100%. Bapak Ibu luar biasa. Saya alami itu perubahan, Kak Cut alami, Kak Mona sendiri mengalami. Nah Bapak Ibu, aduh merinding saya. Saya sering sekali berkata, Yesus itu bukan saja memberikan kita keselamatan, tetapi di dalam Yesus yang kita dapatkan, selain keselamatan, ada damai sejahtera, ada sukacita. Selain itu apalagi Bapak Ibu, ada perubahan karakter. Hidupku kata Alkitab, bukan yang dulu lagi, bukan aku yang dulu, tapi aku yang sekarang di dalam Kristus. Jadi hidup kita Bapak Ibu ini memberitakan salib. Selain kita memikul salib, kita juga harus menjadi pribadi yang memberitakan salib. Menjadi pribadi yang memberitakan kabar sukacita, kabar baik. Menjadi pribadi yang memberitakan bagaimana Yesus mati di atas kayu salib dan dia bangkit. Karena kematian Yesus di atas kayu salib itu disangkal oleh dunia. Dunia sangat takut, kuasa kegelapan sangat takut ketika Yesus mati di atas kayu salib. Kenapa Bapak Ibu yang kuasa kegelapan dunia takut ketika Yesus mati di atas kayu salib? Karena begitu Yesus mati, dia menunjukkan kuasanya kepada dunia. Dia menunjukkan keilahiannya kepada dunia, saudaraku. Jadi luar biasa Tuhan kita. Yesus Kristus luar biasa, dia nyata. Banyak sekali orang yang mengalami perubahan setelah mengenal Yesus. Bagi saudara yang belum mengenal Yesus, bukakan hati saudara, bukakan pikiran saudara, bukakan pendengaran saudara. Dan siapapun yang menonton video ini, hendaklah mendengar baik-baik bagaimana cerita kami setelah kami mengenal Yesus. Dulu kami tidak bisa dengan mudah mengampuni, tapi sekarang dengan mudah kami bisa mengampuni, dengan mudah kami bisa mengasihi. Dan benar Bapak Ibu, Kak Cut ini banyak sekali melakukan hal-hal yang di luar dugaan saya. Belum saatnya kami bercerita, suatu saat nanti akan kami ceritakan di rumah ini apa saja yang dilakukan oleh Kak Cut, ya. Bagaimana pelayanan mereka di rumah ini, siapa saja yang mereka layani di rumah ini, siapa saja orang yang masuk di rumah ini yang dilayani oleh Kak Cut bersama dengan suaminya. Ada Dika juga, ada Kak Mona. Bapak Ibu lihat persis seperti Rasul Paulus. Bagaimana kejahatan Rasul Paulus dulu, bagaimana tingkah laku Rasul Paulus, bagaimana adab budi pekerti Rasul Paulus terhadap pengikut Kristus. Begitu dia percaya, ditangkap Tuhan, hidupnya berubah, hatinya berubah, tutur katanya berubah, cara pandangnya terhadap anak-anak Tuhan berubah, dan cara pandang anak-anak Tuhan terhadap dunia itu berubah, saudaraku. Hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus yang hidup dalam aku. Ini yang harus kita tonjolkan, saudaraku. Jadi kemanapun kita pergi, kita jangan memberitakan ego kita, kita jangan memberitakan pekerjaan kita jangan memberitakan perbuatan kita, tapi mari kita beritakan, kabarkan perbuatan dia yang ajaib, Yesua HaMasiah, Yesus Kristus. Haleluya. Sekarang saatnya untuk saudara kita Dika. Halo brother. Halo. Bagaimana kabarnya? Sangat luar biasa. Sangat luar biasa dan dahsyat. Coba kalau Bapak Ibu sudah sering dengar Dika ya. Dika, perubahan apa yang Dika alami setelah mengenal Yesus? Ini paling penting Bapak Ibu. Perubahan ya. Karena ini yang orang lihat. Bapak Ibu kalau melihat mereka yang mu'alaf, yang katanya sudah mendapatkan hidayah, ini selalu menghujat. Kita berubah. Dulu menghujat, sekarang tidak bisa lagi menghujat. Silakan brother. Yang pribadi dulu ya. Iya. Ya. Dulu saya orangnya adalah termasuk orang yang takut dengan kematian, Bang Dendi. Namun setelah saya didatangi oleh Tuhan dan Tuhan memberikan keselamatan kepada saya, arahan gitu untuk inilah jalan keselamatan gitu. Dan saya setelah menerima Tuhan Yesus, saya itu tidak lagi takut dengan kematian, Bang Dendi. Itu luar biasa. Dan juga dari sisi lain, saya dulunya adalah orang yang suka menyimpan dendam. Tapi setelah saya mengenal Tuhan Yesus, saya lebih mudah untuk mengampuni. Wow. Gitu, Bang Dendi. Itu perubahan luar biasa ya. ya.
Luar biasa Bapak Ibu. Singkat saja dari Dika ya. Padahal banyak sekali hal yang ingin disampaikan. Ini waktunya mau habis karena saya harus kembali ke Jakarta, saudaraku. Dan Bapak Ibu dukunglah doa bermanfaat agar lewat pelayanan kita banyak orang dikuatkan, banyak orang termotivasi, banyak orang mau melakukan amanat agung, dan banyak orang bisa percaya kepada Yesus lewat pelayanan kita, lewat hidup kita. Jangan sampai lewat hidup kita menjadi bumerang bagi orang lain, menjadi selain bumerang apa ya? Tidak menyenangkan Tuhan, apa namanya itu ya? Batu sandungan. Jangan sampai menjadi batu sandungan. Lewat pelayanan kita, lewat hidup kita jangan sampai menjadi batu sandungan bagi orang lain. Tapi biarlah kita menjadi terang dan garam bagi orang lain. Terima kasih. Kacut, ada kata-kata terakhir silakan buat orang-orang yang belum mengenal Yesus. Ya, bagi orang-orang yang belum mengenal Kristus, mari lihat, dengar kesaksian-kesaksian para muktadin dan para hamba-hamba Tuhan. Biarlah kiranya kalian mendengar dan melihat, dan harus kita tahu karakter-karakter dan yang sungguh-sungguh itu dari Tuhan atau dari Allah atau dari si iblis. Kita harus bisa memperbedakan, jadi kita bisa melihat Allah yang benar. Gitu. Dan ketika juga bagi orang-orang yang sudah percaya, mari kabarkan kabar baik untuk Tuhan Yesus dipermuliakan. Haleluya. Kamona, silakan. Apa kata-katanya? Kata-katanya, rugilah kalian yang belum mengenal Tuhan Yesus. Wow, rugilah bagi mereka yang belum mengenal Yesus. Ya, sangat rugi bagi kita yang belum mengenal Yesus. Kenapa? Seperti kata Dika tadi, kita akan mengalami mati. Setelah mati kita kemana? Ini yang ditakuti oleh Dika. Sekarang Dika tidak takut lagi mati, dan kami semua tidak takut lagi mati. Kenapa? Karena hidup bagiku adalah Kristus, mati keuntungan. Dika, silakan. 5 menit bagi Dika. Jalan keselamatan itu hanya ada pada Tuhan Yesus. Dialah yang dapat membawa kita ke tempat terang. Itu saja. Itu saja. Ada lain yang mau disampaikan? Silakan. Tidak ada lagi. Tidak ada. Itu ya. Masih malu-malu Bapak Ibu ya. Kita terus masih kita didik, kita mentori, kita support, kita doakan. Nah, saudaraku, kami sangat bersyukur bisa bertemu. Sudah 2 hari saya bersama dengan saudara saya seiman. Ini satu sukacita yang sangat luar biasa ketika kita berkumpul dengan saudara seiman, ya. Berkumpul dengan saudara tidak seiman saja sukacita, apalagi dengan saudara seiman Bapak Ibu. Dan ini yang paling disenangi oleh Tuhan. Ketika berkumpul dengan saudara seiman, kami saling menguatkan, kami saling mengingatkan, kami saling mendoakan, kami saling mensupport, karena kami dipanggil oleh Tuhan dari Aceh, bukan untuk saing-saingan, tapi kami dipanggil oleh Tuhan dari Aceh untuk menjadi pemberita kabar baik, kabar sukacita, hal kerajaan surga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Sekali lagi, salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Haleluya. Orang Aceh luar biasa nih yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Halo Dika, Kacut Mona, Kacut Fitri, Bang Adam, semuanya sehat-sehat ya kita. Ini abangku luar biasa sama istrinya. Sehat selalu bang, kakak juga. Kalau ada apa-apa kasih tahu saya ya. Kalau dia jahat kasih tahu saya ya. Kalau dia tidak baik kasih tahu saya ya. Kasih tahu saya, jangan malu-malu ya. Jangan malu-malu. Kalau dia tidak mau baca Alkitab kasih tahu saya. Dia tidak mau berdoa kasih tahu saya. Sudah kita kasih tahu tidak mau juga, kita serahkan dia sama Tuhan. Biar cepat dipanggil Tuhan. Amin. Jangan. Harus berubah dulu nanti sama-sama kita dipanggil Tuhan ya. Ini juga abangku Bang Aritonang. Semangat luar biasa. Aduh, saya terharu sekali sama Bang Aritonang. Beliau seorang mu'alaf, bertobat setelah mendengarkan kesaksian Pen di Aceh. Luar biasa. Ini istri daripada Bang Aritonang, Muslim, sudah percaya kepada Yesus, dan beliau juga minta izin kepada Bang Aritonang supaya bisa percaya kepada Yesus. Itu sangat sulit
Tetapi waktu Tuhan waktu yang terbaik, waktu yang tepat. Dan ketika suami istri satu di dalam Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Bapa, satu iman, satu baptisan, itu berkat-berkat akan tercurahkan. Nah, kakak, kalau Bang Aritonang jahat kasih tahu saya, ya. Kalau malas baca Alkitab kasih tahu saya, malas berdoa kasih tahu saya. Sudah kasih tahu saya akan telepon Bang Aritonang. Kalau beliau tidak berubah, kita serahkan sama Tuhan Yesus. Amin. Opung saya share Opung ya. Nah. Halo, shalom. Shalom. Puhaba. Abagat. Awagir. Nyo puhaba ayo. Kesibukan kami anak-anak Tuhan di dunia adalah Memberitakan Injil, bersaksi, mencari jiwa-jiwa yang hilang. haleluya. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. PNS, pegawai Negeri surga. PNS. Pegawai negeri surga. Haleluya.